Nah, itu salah satu bukti dari teori ini ya, adik-adik. Dan kemudian Anda juga belajar di konsep kebidanan, di biologi reproduksi ya, bahwa kehamilan di seorang perempuan itu kodrat kan ya. Artinya kodrat itu nggak bisa kita dialihkan kehamilan itu ke kaum laki-laki gitu ya. Misalnya seorang ibu 9 bulan eh, di kehamilan 7 bulan udah merasa capek terus gantian sama suaminya hamilnya itu nggak bisa. Nah, itu namanya kodrat. Menyusui juga seperti itu. Meskipun laki-laki juga punya organ payudara, tetapi payudara dari laki-laki tidak bisa memproduksi ASI gitu. Makanya tugas itu tidak bisa digantikan oleh laki-laki. Itu namanya kodratnya. Nah, kemudian perubahan pada diri seorang perempuan yang hamil, kalian udah belajar ya, juga perubahan kehamilan itu apakah kambing hitam itu kambing hitamnya siapa pelakunya? Adik-adik masih ingat? Ya, dibuka sekaligus masalah yang terjadi di kehamilan. Siapa kambing hitamnya? Masih ingat? Izin ya. Waduh. Ya, silakan. Ayo, tuh Aswad. Duh, tadi ya kok lama. Silakan yang keras, masih pagi nih. Hormon estrogen dan progesteron, Ibu. Hormon estrogen dan progesteron baik. Betul sekali. Ya, Amira ya. Ya, jawab ya. Jadi sebenarnya bukan hanya dua hormon itu, tapi yang paling banyak memang dua hormon itu ya. Nah, kalian udah belajar hormon itu apa sih kan itu ya? Hormon itu diproduksi oleh tubuh kita dan cara kerjanya, cara produksinya itu biasanya diawali dengan suatu stimulus atau rangsangan yang dikirim ke otak ya. Di otak kita ada hipotalamus, ada hipofisis yang itu mengatur keluarnya hormon ya eh, ke dalam sirkulasi darah. Nah, karena hormon itu bekerjanya pada darah ya adik-adik ya. Hormon itu bekerjanya pada darah sehingga eh, apa sebentar. Karena hormon itu bekerjanya pada darah, maka dia akan mempengaruhi semua organ yang dilewati oleh darah itu kan, ya, yang dilewati oleh eh, darah sehingga dampaknya adalah sistemik ya istilahnya. Seluruh sistem akan terpengaruh gitu. Tetapi kalian juga sedang belajar psikologi, ya kan? Psikologi dalam praktek kebidanan. Nah, ternyata psikologi antara si faktor psikologi dengan faktor biologi atau fisik itu saling berinteraksi. Sebagai contoh ya, misalnya ada seorang perempuan yang obesitas ya, obesitasnya sudah parah banget gitu ya. Obesitasnya itu sudah pokoknya besar lah ya, perempuan besar gitu ya. Nah, ini akhirnya dia merasa eh, minder. Nah, saya mencari-cari kata itu sampai lupa ya. Rasa minder untuk bergaul dengan teman-temannya yang mempunyai postur tubuh yang ideal. Nah, jadi itu salah satu contoh yang mudah bahwa perubahan fisik itu bisa mempengaruhi keadaan psikologi seseorang gitu ya. Bahkan bisa menjadi depresi ya. Nah, ada lagi tapi perempuan lain yang meskipun obesitas itu easy going gitu ya, emang gue pikirin gitu kan ya, kan badan-badan gue misalnya kayak gitu ya. Ya, itu menunjukkan bahwa setiap perempuan itu memiliki respon yang berbeda-beda pada satu situasi yang sama. Nah, bidan, laki-laki bidan, tenaga kesehatan sebagai pemberi asuhan kebidanan yang
utama di negara kita, dia supaya dapat memberikan pendampingan ya yang tepat, yang sesuai dengan kebutuhan pasien, terutama saat persalinan, maka otomatis menjadi wajib ya untuk mengetahui apa yang terjadi, eh, perubahan-perubahan apa yang terjadi baik secara fisik maupun psikologis pada seorang ibu yang sedang bersalin, ya. Sehingga bidan bisa memberikan bantuan yang tepat ya. Itu bantuan yang sesuai dengan kebutuhannya karena sekali lagi perempuan unik itu tadi ya. Jadi harus digali dulu ya, seperti yang kita review beberapa hari yang lalu ya, kita kaji dulu subjektif, objektif ya, baru bisa kita menyimpulkan ya, ibu ini butuh apa. Nah, setelah itu baru kita bisa susun plannya. Hmm, ya, sehingga beliau membutuhkan apa. Ya, jadi bisa memberikan asuhan yang holistik. Gitu. Itu yang menjadi salah satu perbedaan kita dengan provider persalinan yang lain. Apalagi kita sesama perempuan ya adik-adik, ya. Nah, sesama perempuan meskipun kalian belum pernah hamil, ya, belum pernah bersalin, belum pernah menyusui, tapi karena kalian sudah belajar ilmunya, mestinya lebih bisa memahami kebutuhan seorang perempuan, perempuan melebihi provider yang bukan perempuan, kan gitu ya. Itu sebenarnya nilai plus kita. Jadi harus bisa memberikan asuhan yang holistik. Holistik itu artinya asuhan yang ingat kembali sebentar ya saya sambil belajar soalnya tidak pakai alat ini yang bisa untuk mau nyoret nyoret nih tangannya masih belum lihai ya. Dengan bahan kajian kita pada hari ini yaitu eh, tentang mekanisme persalinan normal yang dulu sudah difasilitasi oleh Bu Heni ya pada pertemuan sebelumnya. Jadi kala satu itu terjadi apa, kala dua peristiwanya apa, dan seterusnya sampai dengan kala empat. Kemudian faktor apa yang mempengaruhi proses persalinan ya. Bu Heni sudah menjelaskan pasti ya, untuk yang faktor utama itu ada 3P kan ya, power, basics, passenger itu faktor yang utama. Ada lagi yang mengembangkan dari penelitian ada yang 5P, ada yang sampai 6P ya. Yaitu ditambahkan ada psikologis ya, psikologis, kemudian ada juga pendamping ya, pendamping ini keluarga ya. Kemudian ada juga provider. Provider itu salah satunya ya bidan gitu ya. Jadi lancar tidaknya proses persalinan itu bisa dipengaruhi oleh 3 sampai 6P ini gitu. Sehingga semuanya harus bekerja sama gitu ya, harus dikoordinasikan supaya tujuan persalinan yang lancar menghasilkan ibu dan bayi yang sehat itu bisa tercapai. Nah, kemudian 5 benang merah APN, ya, asuhan persalinan normal. Ini juga sudah oleh Bu Heni ya. 5 benang merah APN itu isinya apa aja, Dik? Bisa disebutkan? Yuk, boleh dibaca lagi biar ingat. Apa 5 benang merah APN? Yang pertama, Izin jawab membuat keputusan klinik. oke, keputusan klinis ya, keputusan klinis ya. Nanti keputusan klinis itu gimana? Ya, salah satunya menentukan ibu ini butuh saya periksa apa lagi. Itu termasuk kebutuhan klinis. Kemudian mendiagnosis itu juga keputusan klinis ya. Ya, jadi mendiagnosis itu kan langkah asesmen ya. Kita menyimpulkan dari S dan O-nya kalau seperti ini maka A-nya yang cocok apa ya. Itu keputusan klinis ya. Kemudian menyusun plan ya, memberikan intervensi atau penata laksanaan itu juga termasuk dalam apa namanya? Termasuk dalam pengambilan keputusan klinis ya. Jadi pasien ini harus saya apakan. Nah, itu keputusan klinis.
Saya tolong sendiri atau saya rujuk atau saya konsulkan saja, itu termasuk keputusan klinis. Baik, yang kedua apa? Yang kedua asuhan sayang Asuhan sayang bayi. ibu dan sayang bayi. Betul, asuhan sayang ibu dan bayi. Ya, bukan itu ibu ya, asuhan sayang ibu dan bayi ya. Ya, jadi seperti kemarin yang sudah kalian contohkan dari pengalaman real setting ya, itu semua adalah asuhan sayang ibu ya. Asuhan sayang bayinya nanti kalau bayinya sudah lahir kan. Misalnya IMD itu termasuk asuhan sayang bayi. Apalagi? Betul, sendok terus. Pencegahan Ya, infeksi. Oh, pencegahan infeksi ya. Jadi tahu cara pakai enskun yang benar itu gimana kalau enskunnya steril ya, menempatkan peralatan, memproses alat-alat yang bekas pakai itu seperti apa itu ya, yang benar. Kemudian yang keempat, ya pencatatan ya, dokumentasi ya, record and reporting salah satunya dengan menggunakan kartograf ya. Jadi kalau kalian hubungkan dengan mata kuliah konsep kebidanan ya, masih ingat bahwa standar acuan kebidanan di Indonesia yang disahkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia atau PPIB itu apa namanya yang terakhir, langkah terakhir dari asuhan itu adalah em, dokumentasi asuhan ya. Jadi apa saja yang sudah kita tanyakan, yang sudah kita periksa, yang sudah kita lakukan pada seorang pasien harus selalu dicatat ya dengan sistematika yang sudah disahkan oleh profesi di negara tersebut. Kalau nggak dicatat itu nanti kita lupa ya, atau bisa juga kalau misalnya ada kejadian yang tidak diinginkan, kemudian sampai dengan timbul tuntutan ya dari pasien atau keluarganya, kita jadi nggak punya apa istilahnya bukti yang menguatkan kita, bukti yang melindungi kita gitu ya. Jadi wajib ada pencatatan. Yang terakhir apa? Lima benang. Rujukan ibu. Ya, Lakukan rujukan, Ibu. Rujukan ru- ibu. rujukan. Ya, rujukan. Kapan kita melakukan rujukan? Jika jika gimana? kondisi pasiennya sudah tidak bisa diatasi oleh bidan ibu. Ya, jadi kalau pasien yang sedang kita layani itu kondisinya sudah membutuhkan pertolongan yang di luar kewenangan kita. Biasanya kewenangan itu akan berhubungan dengan keterampilan ya kan. Karena kewenangannya dibatasi, maka keterampilannya harus dibatasi. Jadi seperti itu ya. Oke, baik. Itu 5 benang merah untuk dari asuhan persalinan normal. Jadi setiap persalinan kita harus ingat ini 5 benang merah ini harus kita terapkan ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang tadi, ya apa yang kita pelajari kali ini? Seperti di dalam kontrak belajar ya, yaitu tentang perubahan fisiologi psikologi kala 1, kala 2, dan bagaimana sikap bidan dalam respon perubahan fisiologi dan psikologi tersebut. Ya. Apa yang dimaksud dengan respon ya? Respon ini adalah nanti kalau kita sudah tahu ini ya, sudah tahu ini, maka akan timbul kebutuhan. Seperti yang saya bilang tadi kan, akan timbul suatu kebutuhan. Ya, itu apa kalau sudah ada perubahan ini? Nah, sudah ada kebutuhan, maka kita bisa menentukan sikap. Kita harus bagaimana? Seperti itu. Jadi ini saling berhubungan ya. Mengingatkan kembali konsep apa namanya? Ya, konsep asuhannya seperti kemarin ya. Berorientasi pada pola pikir SOAP ya. Kita lihat dulu video pendek berikut ini ya. Tuh. During a vaginal childbirth,
The first stage of labor lasts about 12 to 19 Kalau ulangi hours. sedikit. During a vaginal childbirth, the first stage of labor During a vaginal childbirth, the first stage of labor lasts about 12 to 19 hours and starts when your baby settles lower into your pelvis. In response, your cervix begins to efface or become thinner and dilate or widen. During this Ya, jadi persalinan itu dimulai persiapan persalinan di tubuh seorang bumil itu dimulai sejak akhir kehamilan ya, yaitu dengan turunnya eh, turunnya janin ini ke dalam rongga panggul ya, nah, yang disebut dengan lightening itu ya. Nah, turun ke dalam rongga panggul, kemudian eh, ini serviks mulai menipis ya dan kemudian membuka. time, you may feel strong, regular contractions occurring every 5 to 20 Kemudian minutes ada kontraksi and lower back pain kemarin and tanda cramping that persalinan, doesn't go away. rasa You may see a brownish sakitnya or dari reddish depan mucus perut menjalar discharge, ke which could be punggung the bagian mucus bawah. plug at the opening of Ini your adalah cervix kita falling ulang out, sebentar ya. be the Nah, ini mucus ada plug at the opening of mucus plug ya. Kemarin blood show ya atau bloody show ya. Salah satu tanda persalinan. Sebenarnya dia itu sudah terbentuk sejak kehamilan ya adik-adik karena pengaruh hipervaskularisasi dari estrogen. Nah, di sini ada lendir. Nah, baru kemudian pada saat persalinan di sini ada pembuluh darah yang pecah ya sehingga lendir yang mucus plug ini akan bercampur dengan darah sehingga menjadi blood slam atau blood show yang kemarin sudah saya jelaskan. your cervix falling out. Your water may break, which can either be a large Cairan ketuban bisa juga robek ya atau pecah pada awal persalinan, bisa juga baru pecah pada saat menjelang kala 2. gush of fluid or a continuous trickle. If you experience any of these symptoms, contact your doctor or midwife to see if you should go to the hospital. Untuk masyarakat At the awam. beginning of stage 2 of labor, which usually Nah, lasts ini from kala 20 2, minutes to 2 hours, kala 2 lebih your singkat cervix ya, is fully sekitar dilated setengah to sampai 10 1 jam. centimeters, and your baby's Cervix head has membuka moved penuh beyond the ya. cervical opening into your birth canal. Your doctor or midwife will instruct you to push during your Ya, kalian contractions lihat and rest kontraksi itu between bisa them. mendorong bayi turun. In a ya. normal delivery, Nah, your di atas baby's tuh head yang will fulus. rotate to face your back. Ya, ini During mekanisme active labor, vaginal your movement uterus ya. is divided into an active segment that contracts, pushing the baby downward, and a flexible passive segment that remains relaxed, Jadi janin stretching akan to provide berputar more room melakukan for the gerakan baby to pass vaginal through. itu untuk bisa When the top of your baby's head keluar. appears or Nah, ini crowns, your namanya doctor may crowning make ya. Ini namanya crowning. Crowning itu adalah ketika kepala janin kelihatan seperti ini. Crown itu mahkota ya. Nah, mahkota di kepala. Jadi seperti vulva ibunya itu menjadi mahkota, seolah-olah menjadi mahkota bagi kepala janin ya. Jadi seperti ini namanya crowning. Crowning seperti ini itu meskipun nanti hisnya sedang istirahat, kepalanya nggak akan masuk lagi. Jadi ini sudah it's about to begin labor ya. Jadi langsung sebentar lagi bisa lahir gitu. a small cut called an Nah, episiotomy to kadang-kala enlarge the bidan vaginal perlu opening. melakukan episiotomi ya. Then, your doctor or midwife will give you instructions on Memperluas how to jalan push your lahir. baby out. As your baby's head passes through the birth canal, it molds into an elongated shape. An elongated head shape Kalian lihat di situ ya, kepala bayinya jadi memanjang ya. Nah, ini karena suturannya kan belum menutup semua ini, masih lunak sekali demi untuk membantu kepala janin ini keluar dari jalan lahir menyesuaikan dengan ukuran panggul atau pelvis ibunya dalam batas-batas tertentu ya. Sehingga kadang-kadang kita bisa lihat bayi baru lahir itu kepalanya panjang ya. Lanjutkan. will resolve itself within a few days as the skull bones shift back into place. After your baby's head exits the birth canal, his or her head and shoulders will rotate to help the shoulders pass through the birth canal. Restitusi. Your baby's shoulders are delivered Yeah, one miring. after the other in Nah, order to kemudian fit baru through itu your kita bisa pelvis. menolong ya. Jadi Once kalau the kepalanya shoulders sudah lahir, emerge, itu the baru rest kita of your bisa baby tolong. slides out easily.
After your baby is born, his or her Dari umbilical pusat, cord will be plasenta cut. karena sudah nggak ada In fungsinya, stage maka 3 akan of labor, dipotong which tali may last pusatnya, 5 to 30 minutes, kemudian mild masuk ke tahap 3 contractions ini will ya, help push the melahirkan placenta out plasenta. of the uterus. During this stage, you and your baby IMD. may begin bonding through skin-to-skin contact and breastfeeding. Oke, ya. Kita kembali lagi. Sudah balik ke PPT ya, tampilannya? Sudah, Ibu. Oke. Oke, ya sekarang ini sudah dijelaskan Bu ini atau belum ya? Tapi kalaupun sudah, ya tetap harus saya ulangi karena ya ini materi intinya adalah ini ya untuk kita pada pagi hari ini ya. Ini adalah hormon hormon-hormon di dalam kehamilan, hormon-hormon yang berinteraksi di dalam kehamilan. Kalian lihat di sini ada ya, di sini ada grafik hormon ya. Ini adalah masa kehamilan ya, months of pregnant. Kemudian yang di sini mendekati persalinan 9 bulan ya, parturition. Kemudian yang di sumbu X itu tadi usia kehamilan. Kemudian yang di sumbu Y ini adalah konsentrasi hormon. Dan kurva ini menunjukkan seberapa banyak konsentrasi atau kadar hormon tersebut di dalam darah atau tubuh seorang ibu hamil dari sesuai dengan usia kehamilannya yang ada di bawah ini. Kemudian yang di atas ini adalah ilustrasi proses yang sedang terjadi di dalam organ tersebut sesuai dengan waktu kehamilannya ya. Jadi cara membacanya sesuai dengan waktu kehamilannya apa yang terjadi atasnya gitu. Nah, kita mulai pada awal kehamilan di sini ya. Pada awal kehamilan ya, ini bulan pertama itu ketika terjadi amenore ya, terjadi fertilisasi ya, terjadi pembelahan sel ya, ini division yang di atas ini pembelahan sel. Nah, blastosis ya, terjadi meiosis ya, mitosis ya, blastosis. Kemudian akhirnya si perempuan itu tidak lagi menstruasi karena korpus luteumnya itu akan berkembang, gitu kan, diteruskan berkembang menjadi fetus dan hasil konsepsi yang lainnya. Nah, kemudian janin itu berimplantasi ya, sama merahnya ya, berimplantasi eh, atau nidasi ke dalam endometrium ya, dan berkembang menjadi fetus ya. Sehingga kalau di USG kita akan melihat kantung kehamilan atau gestational sac ya, gitu ya. Nah, kemudian karena korpus luteumnya itu udah nggak ada, maka proses untuk produksi dari estrogen dan progesteron ini diambil alih oleh siklus ya. Nah, kemudian fungsi karena adanya kehamilan ini akan menaikkan hormon beta-HCG ya, human chorionic gonadotropin. Kalian di sini di awal kehamilan tuh sudah mulai naik kan, sehingga kalau kita tes kencing seorang ibu hamil maka akan ditemukan beta-HCG-nya di dalam urinnya ya, sehingga tes kehamilan itu yang paling sederhana adalah tes urin, pregnancy panel test. Tapi itu bukan merupakan eh, tanda kehamilan yang sebenarnya ya, makanya tandanya disebut dengan tanda mungkin hamil, bukan tanda pasti hamil, karena ada kondisi-kondisi lainnya yang bisa juga mengakibatkan HCG itu diekspresikan ke dalam air kencing atau urin ya. Nah, kemudian ini beta HCG ya, tampak naik sehingga ada mual muntah dan sebagainya. Seiring dengan berjalannya usia kehamilan, ini si estrogen dan progesteron juga mulai naik ya. Ini dua kurva ini ya, nah, menimbulkan keluhan-keluhan tergantung fungsinya masing-masing ya pada ibu hamil. Nah, mulai masuk trimester 2, plasenta sudah terbentuk ya. Kalau trimester 1 tadi plasenta belum terbentuk, sehingga setelah plasenta terbentuk maka produksi hormon estrogen dan progesteron ini akan semakin banyak karena diproduksi oleh plasenta. Itu ya. Kemudian sampai dengan kehamilan akhir ya, trimester yang ketiga,
itu mendekati persalinan sesuai dengan teori persalinan yang dilihat dari sudut pandang interaksi hormon ya. Maka di akhir kehamilan kadar dari atau konsentrasi estrogen terutama progesteron ini akan drop ya. Nah, turun kan drastis tuh ya. Nah, pada usia kehamilan 9 bulan. Drop in all hormones ini tulisannya. Ya, masih ingat ya teori dimulainya persalinan kemarin ya. Karena si progesteron ini terutama termasuk di dalam relaxing hormone. Jadi progesteron inilah yang membuat fetus atau janin itu tenang selama 9 bulan di dalam uterus ibunya. Meredam gangguan, meredam kontraksi. Itu si progesteron tugasnya. Nah, ketika akhir kehamilan, tubuh kita merasa fetus ini sudah waktunya untuk dilahirkan, maka tugasnya progesteron sudah berakhir ya. Progesteronnya harus diturunkan supaya bisa timbul kontraksi. Itu ceritanya. Jadi gantian hormonnya. Kalau progesteronnya ini tinggi, terus ya oksitosinnya nggak akan naik ya, hormon yang menyebabkan kontraksi, ya juga prostaglandin tidak akan naik ya, sehingga bayi itu nggak segera lahir ya. Itu ini adalah teori dimulainya persalinan. Ya, kita lanjutkan. Oh ya, adik-adik, kalau misalnya kalian ingin mendalami tentang interaksi hormonal dalam kehamilan ini saya sediakan linknya ya, video referensi. Ya, jadi gambar ini saya tidak gambar sendiri, saya mengambil dari akun channel YouTube-nya Dr. Armando Hasuduhan ya dari Australia. Katanya beliau masih ada darah Indonesia ya, tapi saya juga nggak tahu ya. Nah, ini adalah gambaran-gambaran beliau supaya menjelaskan bisa lebih dipahami ya oleh orang yang baca. Nanti ini versi video, jadi saya screenshot ini. Karena videonya sendiri Pak panjang. Nah, kemudian kita lanjutkan. Susah sih. Si belum. Gimana caranya biar bisa langsung Nah, kita lanjutkan sekarang hormon-hormon di dalam persalinan. Setelah akhir kehamilan tadi dimulailah persalinan ya. Nah, di dalam persalinan ini di sini sudah ada nomor-nomornya ya, urutannya mulai dari mana gitu maksudnya. Nah, ketika di akhir kehamilan, maka di otak janin itu akan memproduksi, mensekresi memerintahkan untuk mensekresi hormon namanya ACTH ya, adenocorticotropic hormone gitu. Ya, dari hipofisis anterior ya, otak yang bagian depan ini di sini. Ya. Nah, kemudian ACTH ini akan memicu keluarnya hormon ini. Jadi seperti yang saya bilang tadi ya, interaksi hormon di tubuh kita itu seperti efek domino gitu ya. Satu menyebabkan yang lainnya. Ya, oke. Jadi ini, nah kortisol ini akan ya, kortisolnya akan rilis dilepaskan ke dalam sirkulasi darah ya. Nah, kemudian kortisol ini akan mempengaruhi plasenta. Plasenta akan menurunkan produksi progesteronnya. Relate dengan kurva yang slide sebelumnya tadi ya, bahwa di akhir kehamilan progesteron dan estrogen akan turun ya, ganti yang naik adalah prostaglandin ini. Nah, prostaglandin ini adalah salah satu golongan dari obat-obat uterotonika ya. Uterotonika itu adalah itu uterus ya, rahim. Tonik itu kan yang merangsang tumbuh gitu ya. Tonik rambut merangsang tumbuhnya rambutnya. Jadi obat-obat yang ada tonik-toniknya itu berarti dia akan meningkatkan, ya, merangsang untuk meningkatkan. Jadi uterotonika ini adalah
golongan obat-obatan yang meningkatkan kontraksi uterus. Ya. Nah, salah satunya adalah prostaglandin. Terus yang satunya lagi adalah oksitosin ya. Ada lagi sih yang lain ya, tapi sementara kalian mengenal dua ini. Jadi oksitosin dan prostaglandin ini punya efek uterotonika. Nah, sehingga timbullah kontraksi uterus ya pada otot miometrium atau otot-otot uterus ya. Kemudian masih ingat kemarin ya bahwa ini nomor 4 sekarang ya ke sini ya. Ya, kemudian eh, ini nomor 4 di sini bahwa di prostaglandin dan juga oksitosin ini akan memberikan efek pada penipisan dan pembukaan serviks. Juga akan mendorong janin untuk semakin turun ke dalam jalan lahir. Itu fungsi dari power itu ya. Faktor P yang diambil fungsinya oleh yeast dan juga tenaga ibu ya. Nah, ini jadi mendorong janin keluar dan serviknya akan sedikit demi sedikit menipis lalu membuka. Kemudian karena ini nomor apa namanya ini setelah itu juga hipofisis posterior dari otak si ibu itu akan memproduksi oksitosin, mengeluarkan oksitosin dari hipofisis posterior. Jadi hanya ada dua hormon yang disekresi dari hipofisis posterior, yaitu antidiuretik hormon ADH dan juga oksitosin. Ya, kemudian ditambah lagi ada oksitosin, maka semakin keraslah kontraksi uterus itu semakin kuat gitu ya. Yang otak si ibu ya, kemudian sama efeknya ya, yaitu untuk membuka serviks dan mendorong bayi untuk keluar. Ya, jadi ini adalah dasar dari dimulainya persalinan terutama di kala 1 ya. Saya jelaskan. Ada iso clear all gitu ya biar cepat bicara. Hapus satu-satu. Saya ini adalah masih dari Dr. Amando Sudungan ya. Ini ada apa namanya beliau di sini. Dan kalau kita nggak iso gambar baik, bisa 16 menit dong. Bisa melanjutkan untuk berikutnya ya. Ini mulai dari ya ini tanda persalinan yang ada di sini ini tanda persalinan ya. Ada mukus plak, kemudian pembukaan serviks. Nah ini ya tadi sudah dijelaskan dari video tadi ya bahwa atas pengaruh dari hormon oksitosin dan juga prostaglandin maka bisa saja terjadi kontraksi ya. Kontraksi itu bisa menyebabkan selaput ketuban robek secara spontan, bisa juga tidak ya. Setiap perempuan unik ya responnya. Kemudian ini juga membuat serviks ini semakin membuka, menipis dulu baru membuka ya. Kemudian bisa juga ada ini mukus plak ini ya, ini yang kuning-kuning ini ya akan terdorong oleh karena penurunan janin ke dalam panggul ibu. Tadinya hanya ngumpul di ostium uteri internum ya, tapi karena kedorong oleh penurunan jangan lihat yang namanya show, untuk blood show. Nah, kemudian semakin mendekati kala 2 persalinan itu bisa saja selaput amnion ruptur secara spontan atau kalau misalnya pembukaannya sudah lengkap dan selaput amnionnya masih utuh, maka penolong persalinan atau provider bisa melakukan tindakan yang namanya amniotomi ya. Kalau tadi yang di video itu episiotomi ya, kalau ini amniotomi. Nah, amniotomi ini
memecahkan ketuban supaya janinnya bisa keluar dari kantong amnionnya ya. Nah, kemudian ketika masuk kala 2 di sini full dilatation 10 cm masuk di kala 2, maka akan semakin kuat kontraksi itu di segmen yang aktif tadi yang dekat dengan fundusnya, mendorong janin untuk turun ke keluar gitu. Nah, ini yang disebut crowning tadi yang di video tadi lebih jelas ya. Kalau sudah terlihat 5 sampai 6 cm seperti ini ya. Kemudian harusnya pada saat kala 2 itu kontraksinya bisa lebih kuat lagi daripada tadi di kala 1 ya. Dan ini kemudian kelahiran bayi. Nah, kadang-kadang ada kalanya kalau eh, ini saya kembali lagi ya ke gambar yang tadi ada yang lupa tidak saya jelaskan. Ya, ini ada gambar ya apa sih? Pelajaran ini dek gawe alat ini dek ya. Ya, ini kan tadi dijelaskan bahwa hormon ACTH ini pertama kali disekresikan oleh otak janinnya yang nanti akan ada reaksi berantai untuk menimbulkan atau merangsang sekresi dari hormon prostaglandin dan juga oksitosin ya. Nah, ada kalanya pada kelainan ya, namanya kelainan ya. Kalau janin itu tidak mempunyai tempurung kepala ya, misalnya pada kasus-kasus anencefalus ya, hmm, boleh kalian sambil browsing pakai kata ini lihat di image-nya anencefalus itu rupanya kayak apa ya gitu ya. Itu atau ya neural tube defect, neural tube defect atau NTD ya. Ini ada kelainan pada saraf ya dan otak ya. Nah, di sini otomatis karena ada ketidaklengkapan pada organ-organ tempurung kepala ya, atau kranium dan juga otaknya juga mungkin tidak terbentuk sempurna, maka hormon ini tidak bisa diproduksi oleh janin. Nah, sehingga akan menyebabkan ya terjadinya postdate ya, atau kehamilan sekrotinus atau nama lainnya postterm. Kalau cukup bulan kan term ya. Kalau ini post itu setelahnya melewati HPL, berarti melewati taksiran persalinan. Nah, zaman saya kuliah dulu dan bekerja pertama kalinya di rumah sakit dulu, masih banyak kasus-kasus seperti ini ya. Ibu hamil yang sudah lewat 2 minggu ya dari taksiran persalinan ya dari TB atau HPL itu datang tanpa ada kontraksi sama sekali, tanpa ada tanda persalinan sama sekali, sehingga harus dilakukan induksi ya, diberi oksitosin dari luar supaya ada rangsangan kontraksi dan bayi segera lahir. Karena kalau ditunggu terus bayi tidak segera lahir, maka ya plasentanya lama-lama kan akan menua ya, fungsinya akan turun sehingga nggak bisa lagi memberikan oksigen dan nutrisi kepada janin dengan baik gitu. Nah, ini yang dikhawatirkan sehingga kehamilan lewat waktu atau postpartum ini harus dilakukan induksi persalinan melalui hormon oksitosin yang diberikan dari luar tubuh ibu. Nah, jadi dulu eh, kami tahun-tahun akhir 2000, tahun awal-awal 2000-an, akhir tahun 90-an itu masih banyak kasus kayak gini. Jadi kalau ada pasien datang postdate tidak empato itu kami selalu was-was gitu ya. USG belum secanggih sekarang, bisa 4 dimensi segala gitu kan, melihat kelainan sejak awal. Ini jangan-jangan bayinya ada sesuatu ini kok nggak lahir-lahir gitu. Apalagi kalau cairan ketubannya tuh banyak, berarti bayinya kan nggak nelen gitu. Ada masalah salah satunya. Bayinya nggak nelen. Kenapa bayinya nggak nelen?
kan nggak ada kepalanya gitu tau, sudah macam-macam zaman dulu itu kasusnya ya. Pasti ada kelainan kongenital ini yang menyebabkan bayi tidak segera lahir. Kalau dulu hampir selalu ya, Adik, karena gizi masyarakat waktu itu tidak, meskipun sekarang belum bagus banget, tapi lebih nemen lagi ibu-ibu hamil yang mengalami malnutrisi ya. Nah, biasanya kayak gini nih, ibunya kekurangan mineral asam folat, ya, sehingga terjadi kelainan-kelainan kayak gini. Ya, gitu ya. Jadi kalau ada pasien posterem dan apalagi cairan amniosnya itu banyak ya, sampai janinnya sebenarnya ukurannya biasa atau bahkan kecil ya, tapi TFU-nya tinggi banget, ibunya sampai sesak nafas misalnya. Nah, itu hati-hati. Biasanya, ya, tidak selalu ya, biasanya ada kelainan kongenital yang berhubungan dengan otak dan atau saluran pencernaan dari si janin ini. Nah, ini memperjelas yang kala 2 ya, bagaimana kala 2 ya di sini ketika sudah full dilatation ini 10 cm berarti sudah kala 2 waktunya ya janin untuk lahir ya. Setelah janin lahir kemudian plasenta ini gilirannya akan lahir dan seterusnya kala 3 kala 4 ya. Ini masih diperlukan eh, kontraksi ya. Sebenarnya memang kontraksi yang paling besar itu dibutuhkan untuk melahirkan gundulnya doang ini deh. Atau kalau sungsang ya bokongnya. Yang paling susah itu memang melahirkan organ yang pertama kali keluar ya. Terutama kepala. Karena kepala janin seperti yang kalian tahu mempunyai diameter yang terbesar dari keseluruhan badan janin. Dan yang paling keras gitu kan. Ya, ya, sehingga yang bisa melahirkan kepala ini itu hanya si ibu tenaganya. Kalau bidan atau provider lain hanya membimbing. Kalian lihat video tadi toh, eh, providernya itu baru bisa menolong kepala, memegang kepala ya kalau kepalanya sudah lahir ya. Sebelum itu ya tugasnya ibu terutama untuk meneran ya, mengejar melahirkan ini, berjuang melahirkan kepala. Nah, kemudian setelah janin lahir ya, bayi lahir, tetap dibutuhkan kontraksi supaya plasenta ini bisa lepas dari implantasinya. Ini kalian lihat yang ini masih melekat kan ya, masih berimplantasi di endometrium, di fundus ya. Kalau ini sudah lepas, karena tugasnya sudah selesai. Ini yang normal kayak gini. Nah, yang nggak normal kadang-kadang kontraksinya hilang. Habis bayi lahir kontraksinya nggak ada atau lemah. Sehingga nggak ada yang melepaskan plasenta ini dari implantasinya. Akhirnya terjadilah kasus yang namanya retensio plasenta ya, dan seterusnya. Nanti kalian pelajari di obstetri ya. Maka itu saya bingung juga kemarin ngobrol sama Bu Ning ya, ini mata kuliah askep persalinan yang fisiologi barengan dengan yang patologi. Semoga mahasiswa dimudahkan. Juga dosennya ya dimudahkan memberikan pemahaman gitu. Karena kalian yang fisiologi aja belum selesai gitu ya, sudah harus belajar yang patologi. Bahkan setelah pada saat di kala 4 ya, ini kan sampai kala 3 aja. Pada saat di kala 4 pun masih dibutuhkan kontraksi. Ya, namanya after pain ya. Ter Terpain, ya, maksudnya aktor persalinan ya, nyeri yang sudah atau ada nama lain adalah histroyan. Ya, itu tetap dibutuhkan untuk membantu proses involusi uterus, kembalinya uterus ke ukuran semula seperti sebelum hamil. Itu juga dibutuhkan. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian bagaimana dengan adaptasi dari jaringan-jaringan toras ya yang ada di pelvis atau tulang panggul ibu yang notabene menjadi penyokong gitu kan ya. Kalau tadi kan hormonnya ya. Nah, ini anatominya, organ-organ panggul itu namanya
tulang ya, yang terdiri dari tulang-tulang itu namanya tulang kan keras ya. Terus bagaimana tulang-tulang itu akan menyesuaikan supaya bisa memfasilitasi pertumbuhan fetus sampai dengan memberikan jalan bagi fetus untuk lahir ya. Kalau kalian bayangkan ya, mohon maaf punya kalian masing-masing ya, dilewati kepalanya bayi ya, yang bayi itu berat badannya sekitar ya antara 2,5 kilo sampai 3,5 kilo kan ya rata-rata ya 3 sampai 3,5 kilo. Kira-kira kayak apa ya yang keras-keras itu apa nggak sakit gitu. Nah, memang sakit ya dan juga di Allah itu Tuhan yang Maha Kuasa sudah menyiapkan perempuan untuk bisa mengadaptasi ini. Jadi ternyata tulang-tulang panggul itu atau pelvis ibu itu menjadi lunak ya adik-adik pada saat terutama pada saat akhir kehamilan. Salah satunya juga karena adanya hormon ya, yang namanya hormon relaksin ya. Relaksin. Namanya relax ya, biar hormon ini bekerja pada saat akhir kehamilan supaya jelek banget dulu sebenarnya. Ya, supaya tulang-tulangnya, sendi-sendinya ini menjadi rileks itu ya. Nah, nanti kalian akan lihat di video berikutnya itu, ini akan merenggang pada saat persalinan dan ini akan melebar, ya, melebar. Gitu. Ternyata bisa juga difleksibelkan gitu. Ya, pubisnya ini akan melebar. Bayangkan kalau pubis atau tulang kemaluan itu tidak bisa adaptasi, ya, iso patah semua kira-kira setiap perempuan itu melahirkan ya, subhanallah. Nah, kemudian di selain itu di pelvis itu juga ada jaringan-jaringan ikat di sini yang namanya ligamen. Ya, ligamen. Ligamen ini seolah-olah seperti yang di sebelah sini juga ada ya. Ini hanya gambarnya di satu sisi aja. Ligamen ini ibaratnya seperti tali ya. Tali yang menyokong, menarik uterus itu tetap tegak. Itu. Di sini kan ada organ lunaknya, uterusnya ya. Nah, ini kan hanya pelvisnya. Di sini kan ada uterus ya, yang disokong oleh pelvis. Nah, ini adalah dua apa namanya, dua tulang utama ya, tulang besar yang menyokong uterus. Itu. Nah, ini ada tulang ischium. Ya, kemudian tulang ilium, ya, tulang usus namanya, kemudian ini iliaka. Jadi dua yang paling besar itu di sini menyokong pertumbuhan janin ya, yang begitu besarnya gitu kan, janinnya tok 3 kilo misalnya, cairan anion 1 liter, plasentanya 0,5 kilo, nah itu sudah berapa itu? Kira-kira 5 kilogram kan, untuk menyokong di sini ya. Oke, kita lihat dulu video berikut ini tentang adaptasi pelvis atau panggul ibu selama proses persalinan. Your pelvis is made up of two large bones that form a basin with an opening in the bottom. They're attached by cartilage and ligaments to the lower part of your Tidak, saya hapusnya dulu. Your pelvis is made up of two large bones that form a basin with an opening in the bottom. They're attached by cartilage and ligaments to the lower part of your spine in the back and to each other in the front. Pelvic floor muscles form a sling that supports your growing uterus and baby within the pelvis during pregnancy. At around 36 weeks, your baby starts to drop lower into your pelvis. Ya, pada akhir kehamilan ya, kadang-kadang kita temukan penurunan TFP. Ya, TFP-nya turun kurang 1 atau 2 cm. Nah, ini karena terjadi penurunan dalam pintu atas panggul. Masih ingat ya, di Askep Hamil yang dinamakan pintu atas panggul itu ini. Mulai tepi atas pubis, kemudian linea inguinata, kiri kanan, promontorium, kembali lagi. Ini di sini ada promontorium.
Nah, ini PAP sama dengan HOT1. Nanti kalian belajar di VT ya, HOT1. Ini HOT2, HOT3, HOT4 lebih turun lagi tapi nggak kelihatan organnya di sini ya. Jadi karena pada akhir kehamilan tuh janin sudah turun seperti ini, maka di sini otomatis fundusnya akan ikut turun juga. Makanya biasanya sentinya berkurang. Tuh, karena sudah mudun gitu ya, sehingga tidak bisa kita raba lagi puncaknya kepalanya di dalam sini. Karena sudah sampai sini, tak ini kelihatan dikit ya. Nah, sudah di sini kan, bisa dibayangkan ya, atau paham maksud saya ya. Karena bayinya sudah drop, turun dikit, maka TFU-nya di sini otomatis juga ikut turun. Nah, ini namanya lightening ya. Kita lanjutkan dulu. Light itu artinya ringan. Jadi ibu merasa lebih ringan, tidak sesek lagi karena bayinya udah turun. They're attached by cartilage and spine in the back and to each other. Pelvic floor muscles form a sling that supports your growing uterus and baby within the pelvis during pregnancy. At around 36 weeks, your baby starts to drop lower into your pelvis. This is called lightening, and it's a sign that your body is getting ready for labor. Your body secretes hormones during pregnancy that soften the pelvic ligaments, allowing the pelvis to open a bit so your baby can pass through during labor. Sorry ya, ini saya mau ngepost yang ini tadi Mbak You're Dede. called lightening, and it's a sign that your body is getting ready for labor. Your body secretes hormones during pregnancy that soften the pelvic ligaments. Nah, kalian lihat itu tadi nggak perubahannya? Ya, tulang ileumnya tadi kan begini, ya, nggak membuka gini ya, supaya janinnya bisa turun. Nanti kalian juga bagian simfisis pubisnya. Saya ulang lagi ya sedikit ya. Secretes hormones during pregnancy that Ah, soften tuh, the pelvic ya, ligaments, allowing the melebar. pelvis to open a bit so your baby Simfisisnya can juga pass through melebar. during labor Nah, and itu karena delivery. relaksi. The pelvic floor muscles spread apart as uterine contractions move your baby down the birth canal. Isn't your body amazing? Itu ya. Isn't your body amazing? Our body is amazing ya. Masya Allah ya. Bingung aku bingung. Kembali lagi ke sini. Itu ya, jadi itu tadi adalah adaptasi pelvis. Sudah selesai untuk perubahan fisiologis di persalinan kalian 1 dan 2. Sekarang perubahan psikologis ini. Psikologi itu bagi saya pribadi sesuatu yang abstrak ya. Mungkin kalau kata Bu Hera itu mudah untuk dipahami karena beliau punya S2 di psikologi ya. Saya nggak pernah belajar psikologi secara mendalam, hanya psikologi kebidanan saja gitu kan. Seperti kalian. Nah, supaya bisa memberikan gambaran yang lebih konkret ya tentang bagaimana psikologi ibu pada saat bersalin. Sekarang kita nobar dulu ya, nonton bareng ya. Ini saya nemu video yang insya Allah bisa mendeskripsikan bagaimana psikologi ibu, keluarga, dan juga seorang bidan ketika menghadapi bermacam-macam persalinan itu. Nah, sebelumnya ya supaya ada student center learning-nya, maka saya minta nanti nobarnya per kelompok ya. Jadi ada ruang sinema 1, sinema 2, dan sinema 3 gitulah kira-kira ya. Jadi saya minta kelompoknya ini di kelas dibagi menjadi 3 kelompok ya. Ada berapa penduduknya ini? 36, berarti 12-an ya. Kelompok satu terdiri dari mahasiswa nomor urut 1 sampai 12. Kelompok 2 mahasiswa nomor 13 sampai 24. Kelompok 3 nomor urut 24 kok 34, 25 sampai dengan 36. Tahu ya, pokoknya dibagi 12. Nah, kemudian silakan kalian masuk ke breakout room, pakai breakout room yang kosong dari bawah. Ini misalnya breakout BO untuk kelompok 1 di room 18, BO kelompok 2 room 19, BO kelompok 3 di room 20. Ya, kemudian silakan nobar, kalian sudah bisa akses linknya menggunakan link yang ada di slide Canva ya. Kalian sudah
Saya lihat sudah beberapa sudah mengakses tanpanya. Silakan langsung klik aja dari situ ya. Nah, silakan nonton. Ini movie-nya short movie ya, kira-kira kalau nggak salah 25 menit. Setelah itu, kalian silakan masih di dalam kelompoknya itu menjawab 3 pertanyaan ini. Nah, di sebelah kiri ini ada 3 tokoh nanti yang akan kalian 3 tokoh utama maksudnya yang kalian temukan di dalam film ini. Ya, yang pertama itu adalah pasien namanya Isla. Nah, silakan nanti kelompok satu fokus utamanya pada Isla. Kelompok satu bukan berarti nggak memperhatikan tokoh yang lain, tapi terutama Isla ini perhatikan betul ya. Nah, kemudian kelompok dua fokus utamanya pada tokoh pasien namanya April. Dan kemudian kelompok tiga fokus utamanya pada tokoh namanya Bidan Mary. Nah, setelah selesai nonton, ini kalian jawab pertanyaannya satu, dua, tiga ini dijawab oleh semua kelompok. Jadi bukan berarti pertanyaan nomor satu hanya kelompok satu yang jawab, pertanyaan nomor dua hanya kelompok dua yang jawab, bukan begitu. Jadi seluruh pertanyaan dijawab oleh setiap kelompok. Pertanyaan pertama, bagaimana kondisi psikologis yang ditemukan yang ditunjukkan oleh tokoh dalam film tersebut. Nah, berarti tokoh ini untuk kelompok satu yang dimaksud adalah Isla. Untuk kelompok dua, tokoh yang dimaksud adalah April. Kelompok tiga yang dimaksud adalah Mary, gitu ya. Nah, kaitkan penjelasan kalian dengan teori fisiologi persalinan dan mata kuliah psikologi yang sudah didapatkan. Ya, kondisi psikologisnya itu bagaimana. Kemudian pertanyaan kedua, apa saja faktor yang dimungkinkan menyebabkan tokoh tersebut berada pada kondisi psikologi pada film itu ya. Misalnya kenapa Isla kok seperti itu, kenapa April seperti itu, kenapa Mary seperti itu gitu ya. Kalian bisa menghubungkannya dengan teori psikologi atau konsep paradigma kebidanan. Pertanyaan ketiga, jika kalian menjadi tokoh Mary, nah ya, kalian semua ini dari setiap kelompok, karena kalian kan jadi bidan nantinya ya. Nah, Mary ini seorang bidan. Jika kalian menjadi tokoh Mary, apakah kalian akan bersikap yang berbeda dalam mendampingi Isla dan April? Itu ya. Kalian sudah setuju dengan sikapnya Mary dalam film tersebut atau tidak setuju? Kalau tidak setuju atau ada sikap lain yang lebih baik menurut kalian, bagaimana gitu ya? Dan kalau misalnya sikapnya sudah betul, sikap si Mary dalam video movie ini sudah betul, kenapa itu menurut kalian uh, sudah betul gitu ya? Sudah bisa dipahami kegiatannya ya? Kalau sudah bisa dipahami, silakan kalian masuk ke PO masing-masing. Nanti saya akan memberikan apa-apa kalau waktunya kembali ke main room. Ya, silakan. Nanti silakan setiap kelompok di setiap room itu ada yang share screen ya untuk nonton filmnya bareng-bareng, mendiskusikannya bareng-bareng gitu adik-adik. Ya, silakan bisa dimulai. Isn't just any chat, it's ClickUp chat. Sure, you can tag your team, ask questions, and even drop an emoji. Subtitlenya nggak ada Indonesia. Audionya diganti bahasa Indonesia bisa loh. Gimana? Kamu coba share screen lagi, Dek.
Cepet deh anjay. Cepet. Dang. Mary. Karena kan kita udah yang biasa malam ini, jadi kamu mungkin akan sendirian. Aku menelpon untuk meminta bantuan, tetapi Fred dan Kim sudah bersama keluarga, jadi aku tidak mengharapkan ada mayat baru. Dari segi siswa, apakah hanya Olivia dan kamu mahasiswa tahun pertama? Ya. Di ruang 4, kita punya Isa. Dia gravitasi 1, paranoid semester 6. Di buku fraksi 2 hingga 3 cm bangsal pada pukul 14. Dia makan beraksi 1 dari 10, Mary. Bolehkah aku bertanya ini padamu? Suaminya ingin bertanya. Dia datang dari antinatal dan sedang menunggu ARM. Mereka sudah berada di sana cukup lama dan Anda mungkin perlu menjemput siapapun yang nanti. Di ruang 2 ada Hannah Nichols. Ambil 2 pasang 134. Oke, bagus. Baik, dalam posisi yang bagus. Oke, Isa. Tadi, langkah selanjutnya dalam proses ini adalah saya memecahkan ketuban Anda. Apakah itu? Memecahkan ketuban? Sangat normal. Itu bagian rutin dari proses induksi. Ya Tuhan. Itulah. Kelihatannya lebih pindah kopi. Ya, itu hanya menghilangkan mahal antara kepala bayi dan leher rahim dan membantu menghasilkan kontraksi yang lebih kuat dan lebih efektif. Bisakah Anda melanjutkan prosesnya? Jadi, memecahkan ketuban Anda mungkin sedikit tidak nyaman. Saya akan melakukannya dengan perlahan dan selembutkan. Dan jika Anda ingin saya berhenti kapan saja, beritahu saya. Apakah Anda senang saya melanjutkan ya? Jadi dingin dan sentuhan sekarang. Dan apakah saya benar saat berpikir Anda tidak tahu jenis kelamin? Ya benar. Saat ini saya tidak ingat pernah berpikir mengapa itu mungkin menyenangkan. Anda tahu saya merasa kita telah mempersiapkan selamanya dan sekarang kita sampai di sini. Saya hanya merasa tidak siap. Sekarang kita sampai di sini. Sangat wajar untuk merasa gugup. Anda masih muda, Anda sehat, Anda akan segera menjadi sebuah keluarga. Apakah Anda seharusnya makan sesuatu? Saya membaca beberapa dari Anda makan sesuatu setidaknya setiap jam. Berhentilah memberi makan yang lain. Karena Anda akan mendengarkan sepatah kata pun. Dan saya pikir, ya, itu berarti air ketuban Anda sudah habis sekarang. Dan ketuban Anda jernih dan bersih, yang sangat meyakinkan. Meyakinkan? Maka akan jadi ikan kalau tadi. Tidak masalah. Tunggu sebentar. Oh, masalah. Semuanya tampak baik-baik saja. Kami berada di jalur. Dia akan memiliki bayi Natal yang cantik. Jadi saya akan meninggalkan Anda untuk beberapa jam sekarang. Sangat penting untuk memobilisasi untuk menurunkan kepala bayi. Charlie, dapatkah Anda membantu dengan itu? Berapa lama kita harus menunggu? Sayang, dia baru saja mengatakan beberapa jam. Maafkan saya. Cobalah untuk beristirahat, oke? Bahkan segera nendang. Ya, saya tahu. Ya, saya tahu. Itu salah saya sendiri. Ya, Laura bilang saya harus terlalu dekat dengan orang tua. Dia bilang saya harus ingat untuk melindungi diri saya sendiri. Mary, dapatkah Anda berjalan dengan susah payah? April Stevens 37 minggu. Ini rumit. Riwayat keterlibatan layanan sosial dan dia sangat tertekan. Jika Anda sudah sibuk dengan 4 orang, saya dapat memberikannya kepada Laura. Tidak, saya ingin membawanya. Apakah? Ya, saya mengerti. Apakah Anda keberatan membawa Olivia bersama Anda? Ini bagus. Olivia, bisakah kau ikut denganku? Ya, aku akan segera ke sana. Hai, April. Mary, aku akan menjadi bidan. Mengapa belum ada yang memberi kau obat? Aku meriksamu. Aku tahu seberapa jauh proses persalinanmu. Aku bisa membantu mengatasi rasa sakit. Jangan sentuh. Tinggalkan aku sendiri. Baiklah, tidak apa-apa. Bisakah aku meraba perutmu untuk melihat wajah bayi yang mana? Korset, kecuali kau punya sesuatu untukku, aku tidak tertarik. Tanpa mengetahui seberapa jauh proses persalinanmu, sangat sulit bagiku untuk memberimu syarat tentang bentuk peradan jari terbaik. Berapa umurmu? Apakah kau memenuhi syarat? Aku 30 tahun.
Dan ya, aku memenuhi syarat. Aku ingin menemui dokter. Nah, tugasku adalah menilai dirimu terlebih dahulu, April. Dan setelah itu, aku bisa merujukmu ke dokter jika diperlukan. Aku bilang aku ingin menemui dokter sekarang. Jika Anda tidak ingin menerima perawatan sekarang, sorry. Namun, saya akan kembali ke Anda sebentar lagi. Bagaimana kabar? Apakah normal jika Anda meninggalkan? Apakah Anda... Pada tahap ini, kami biasanya menyarankan pemeriksaan ulang hanya untuk melihat perkembangannya. Apakah itu baik saja? Menyentuhnya sekarang terasa lebih aktif. Anda melakukannya dengan sangat baik. Keadaannya tidak berjalan sesuai harapan saya. Jadi, saya ingin berbicara dengan dokter dan mereka akan masukkan oksitosin. Apakah itu perlu? Oksitosin digunakan untuk sebagian besar kelahiran. Jadi saya pikir itu adalah cara terbaik. Apakah itu aman? Oksitosin adalah hormon yang sama yang diproduksi tubuh Anda sedang alami selama persalinan. Kami hanya mengendalikan jumlahnya agar Anda dapat menghasilkan kontraksi yang kuat dan keras. Tolong, Charlie, saya kamu di sini aja. Kamu dari mana aja? Atas, kamu tinggal ninggalin orang. April, nggak apa-apa kalau nggak diperiksa, tapi aku perlu meraba perutmu dan mencari tahu ke arah mana bayi ini menghadap. Aku mau ke dokter. Gak ada dokter, cuma aku dan aku perlu periksa kamu sekarang. Aku tahu cara kerjanya. Cepatlah. Seberapa sering kontraksi ini terjadi? Kira-kira setiap 5 menit menurutmu? April. Kamu masih dalam tahap awal persalinan. Semuanya terasa baik. Kamu baik-baik saja. Bayinya baik-baik saja. Bagaimana dengan? Baiklah, aku sudah menyiapkan topik untukmu. Itu bisa membuat bayi sedikit mengantuk, tapi itu akan mengurangi kontraksi dan membuatmu bisa istirahat. Kalau begitu, miringlah ke arahku. Ini kehamilanmu yang kedua, benar begitu? Apa urusanmu? Aku baru saja membaca catatan. Kehamilan pertama selalu relevan dengan yang kedua. Punya bayi, tapi itu tidak membuatku menjadi seorang ibu. Ada yang bisa kutolong untukmu? Atau hanya kau dan aku untuk malam ini? Aku baru saja ke sana bersama Olivia, tapi Brun akan melahirkan dan dia sebelumnya adalah PPA, jadi aku harus masuk. Tarik perutnya, tapi tidak sembuh. Maaf, meninggalkanku lagi. Aku akan kembali dan memeriksa. Aku janji. Apa yang kita punya? Detak jantung turun lagi. Dia sangat... Sudah rasa kecil. Beberapa menit. Aku hanya akan merasakan terang. Ini tidak mungkin semua ini. Aku hanya memeriksa ke bawah untuk melihat apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Baiklah. Apa yang terjadi? Aku bayi dengan detak jantung bayi lambat dan saya khawatir pendarahannya sedang berlangsung. Sekarang, Di sekitar 300 ml darah merah segar dispray selama 3 menit terakhir dengan garis-garis. Oh, saya dokter Shin. Mohon periksa Anda. Bagaimana dengan tekanan? Hentikan oksidosi. Bisakah seseorang mengeluarkan...
selesai. Berapa panjang bayi? Tidak, kita perlu memanggil bagian bedah cesar. Ya, nama saya Helen. Saya salah satu dokter. Saya khawatir kita harus meninggalkan bayi Anda sekarang dan kita harus melakukan operasi sesar dengan benar. Anda mengalami banyak pendarahan dan kekhawatiran saya adalah untuk Anda dan bayi Anda. Saya khawatir plasenta Anda tidak berfungsi lagi dan bayi Anda sangat sakit. Kita perlu pergi ke ruang operasi dan Anda perlu dibius total. Apakah tidak apa-apa? Coba mangkat pakai tes. Dokter anestesi akan menyuruh Anda tidur dengan obat-obatan. Tarik nafas dalam-dalam sekarang. Santai saja. Bernafaslah. Siap untuk pergi? Siap untuk dikuliti. Sudah keluar. Bisakah kita hentikan ini? Bisakah saya meminta panggilan darurat? Oke, mulai inflasi. Tarik nafas, tarik. Napas berikan 2 putaran inflasi. Benar. Tarik nafas. Tarik nafas, 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 tarik nafas. Tarik nafas. Wah, sih tahan di mana di mas. Anda mungkin pernah mengalami sesuatu yang disebut solusio plasenta. Solusio plasenta sangat jarang terjadi dan sayangnya bukan sesuatu yang dapat kami prediksi. Meskipun Anda tidak sehat, untungnya Anda telah merespons pengobatan dan kondisi Anda membaik. Namun, terlepas dari semua upaya kami dan melakukan segala yang kami bisa untuk menyadarkan bayi Anda, mereka terlalu sakit. Apakah itu laki-laki atau perempuan? Apakah dia laki-laki atau perempuan? Anda melahirkan bayi perempuan. Kami akan mendukung Anda untuk menghabiskan waktu bersamanya. Dan tim ini akan siap membantu Anda melalui langkah selanjutnya. Akan membantu Anda dengan keputusan yang Anda buat. Kami perlu memantau Anda dengan saksama. Jadi kami akan segera memindahkan Anda ke ruangan lain. Saya akan berada di sini sepanjang malam jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut. Mas.
Oke, April, air ketuban habis. Saya ingin Anda naik ketup saya. Kembali. Baiklah, saya akan lihat ke bawah. Oke, April. Baik, saya ingin Anda mulai mendorong saya. Anda bisa. Kita akan melakukan ini bersama-sama. Baik, sudah siap. Anda bisa, April. Anda kuat dan tubuh Anda sudah sejauh ini. April, saya dapat melihat bayi itu tidak jauh lagi, dan saya ingin Anda mendorong untuk saya. Oke, dengan kontraksi berikutnya, berikan saya dorongan yang sangat kuat. Saya tidak bisa makannya. April, saya dapat mendengar bayi itu kesulitan mengatasi kontraksi ini sekarang. Dan aku butuh mereka untuk merasakan. Aku butuh kamu untuk memberi dorongan yang sangat kuat sekarang. Aku takut. Aku tahu kamu takut, April. April, aku tahu kamu takut, tetapi kamu kuat. Dan aku butuh kamu untuk menjadi kuat demi bayimu. Bisakah kamu untukku? Kita akan melakukan ini bersama. Bisakah aku melakukannya dengan kontraksi besar berikutnya? Berikan aku dorongan yang sangat kuat ke dalam. Bagus sekali. Sangat bagus. Cemerlang. Jangan bayi dulu. Ya, bagus sekali. Bagus sekali. Ya, dan bernapaslah sekarang. Biarkan saja dia. Ambil napas beberapa kali. Ya, tunggu saja kontraksi berikutnya. Biarkan saja yang berikutnya. Ketika berikutnya itu datang, berikan aku yang kuat ke bawah. Bernapas. Sekarang, bernapas saja. Bernapas saja. Bagus sekali. Olivia, keluarlah. Bagus sekali. Oke, pelan-pelan. Sekarang tekan sedikit ke bawah. Bagus sekali. Itu dia. Bagus sekali. Oke, kamu mungkin siap menjadi bayimu. Kamu hebat sekali, Risa. Apakah kamu beri kabar itu? Kamu baru saja lulus. 2 bulan. Kamu melakukan itu. Apakah aku? Kamu lakukan begitu. Oh, Mary. Terima kasih sudah datang malam ini. Kamu tidak perlu menjawab teleponku. Tidak usah pakai kalung lain kali. Selamat Natal. Selamat Natal. Terima kasih. Aku
Aku kayak gitu. Apakah kalian berdua? Aku hanya. Dia baik-baik saja. Aku sangat khawatir kehilangan mereka berdua. Dan sekarang aku lega karena mesin ini. Fokus sekali malam ini. Di ujung jalan. Baiklah. Bagaimana giliranmu? Ya, tidak apa-apa. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Tidur nyenyak. Tidur nyenyak untuk babysitter. Kita buat roti yang enak ya. Kalian berdua bisa main gak? Ayo kita lihat kamar mandinya. Diskusi kelompoknya tadi bagaimana setelah melihat filmnya? Silakan, bisa share screen hasil diskusinya.
Boleh nambahin nanti ya, anggota kelompoknya kan ada 12 orang. Iya, nanti kalian jam 10 ada kuliah lagi bukan ya? Mohon izin bertanya, Ibu. Ini hasil diskusinya harus ditulis, toh, Bu? Oh ya wes sama nggak ngetik di mana-mana dah, nggak diketik sama sekali gitu dah. Enggak, tadi langsung ini, Bu, langsung diskusi omongan gitu. Oh ya sudah silakan, silakan kelompok 3. Ayo. Silakan dijawab satu-satu. Apa wakilnya? Ayo, kelompok 3. Halo, halo. Loh, kok pada diam ini? Ya, mau diem-dieman sampai jam berapa ini? Izin share screen jawabannya, Ibu. Gimana? Saya nggak dengar suaranya kecil banget. Mau share screen? Iya, izin share screen. Silakan. Dibesarkan lagi, Non. Terus, lagi. Ya, kalian nggak harus membaca loh ya. Jadi supaya cepat, karena waktunya kurang 5 menit ya. Nggak harus membaca kata per kata, boleh cerita aja. Yuk, silakan. Halo, ini nunggu sampai Lebaran kah? Ayo tuh, Rek. Oh, enggak, Rek. Mucoy, Luna. Ayo tuh. Jawab, Ibu. Untuk jawaban nomor 1, kondisi psikologis tokoh yang kami dapatkan pada kelompok 3 yaitu bidan Mary. Di sini secara psikologis, Mary terlihat sebagai bidan yang sangat peduli dan emosional. Tapi di saat yang sama sedang berada di bawah tekanan besar. Ia bukan bidan yang dingin atau sekadar menjalankan prosedur, tapi benar-benar hadir secara perasaan untuk pasiennya. Pasiennya ini ada 2, yaitu Isla dan April. Untuk Isla ini, Mary menghadapinya dengan tenang, sabar, dan suportif. Sedangkan jika menghadapi April, kondisi psikologis Mary terlihat jauh lebih berat. April yang penuh ketakutan, marah, dan menolak disentuh, membuat Mary ikut terbawa secara emosional. Kemudian, untuk faktor yang menyebabkan Mary berada dalam kondisi psikologis tersebut, yang pertama ini dari diri Mary sendiri. Karena Mary ini masih bidan yang baru, sehingga secara emosional ia masih belajar memisahkan antara rasa peduli dan batas profesional. Keinginannya untuk melakukan yang terbaik membuat ia sulit menjaga jarak perasaan dengan pasien, terutama pasien seperti April yang tampak sangat rapuh. Yang kedua yaitu dari kondisi pasiennya, khususnya April ini. April datang dengan
beban psikologis berat, kemudian tidak percaya kepada tenaga kesehatan seperti Mary sendiri. Situasi ini secara tidak langsung memicu tekanan emosional pada Mary karena ia ingin menolong tetapi terus ditolak. Kemudian yang ketiga ini dari lingkungan kerja, kondisi rumah sakitnya itu kekurangan staf, kemudian ada banyaknya pasien, serta situasi darurat membuat Mary harus mengambil keputusan cepat sambil menahan beban emosi. Kemudian yang pertanyaan yang ketiga, jika menjadi Mary, apakah Anda bersikap berbeda dalam mendampingi Isla dan April? Menurut saya, jika saya di posisi Mary, saya akan bersikap sedikit berbeda. Seharusnya Mary tidak menanggung semuanya sendirian. Lebih cepat melibatkan bidan senior atau dokter, bukan karena tidak peduli, tetapi justru untuk melindungi keselamatan ibu, bayi, dan diri sendiri. Sekian dari kelompok 3. Mungkin ada tambahan dari Bu Ika? Oh, enggak dulu. Sudah cukup bagus ya. Jadi silakan kasih reaction untuk teman-teman di kelompok 3 ya. Untuk nanti reaction ini. Oh, ini saya kasih konfeti ya. Oke, sekarang silakan kelompok 1. Agak cepat ya. Izin menjawab, baik Ibu. Untuk jawaban dari kelompok 1, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana kondisi psikologis yang ditunjukkan oleh tokoh yang terutama di kelompok 1 di sini membahas tentang psikologinya tokoh dari Isla. Nah, kondisi psikologis dari tokoh Isla ini di situ terlihat kalau Isla itu merasa cemas, takut juga terhadap proses persalinan karena ini juga proses persalinan yang pertama atau dia ini termasuk dalam primigravida dan juga masih overthinking terhadap proses persalinannya nanti, sehingga dia itu membutuhkan dukungan emosional dari suami dan juga dari tenaga kesehatan atau bidan yang ada di atau tadi namanya bidan Mary ya. Terus, tapi si Isla ini masih kooperatif mau diajak kerja sama, sesuai dengan anjuran yang anukan oleh bidan daripada si April. Kemudian untuk keterkaitan dari teori fisiologi dan juga psikologinya, di sini kan ini kan mau proses persalinan. Nah, jadi hormon oksitosinnya itu akan memperkuat kontraksi. Tapi di sisi lain dia itu juga stres atau cemas sehingga juga adanya kenaikan adrenalin atau kortisol ini sehingga dia itu menghambat kontraksi. Kemudian tapi cemas dan takut di dalam primigravida itu merupakan hal yang normal untuk dari sisi psikologisnya. Mungkin ada tambahan dari teman-teman kelompok 1 untuk jawaban dari nomor 1. Selesaikan aja Itu oleh teman saya, Syafira. Izin masuk Ibu, izin untuk menjawab nomor 2. Untuk nomor 2 kan faktor yang dimungkinkan menyebabkan sang tokoh berada dalam kondisi psikologis tersebut dan hubungannya ke teori psikologis dan paradigma kebidanan. Jadi untuk kondisi psikologisnya, faktor yang menyebabkan kondisi psikologis dari Isla tadi, untuk faktor internalnya sendiri karena dia kan baru pertama kali, jadi dia kurang persiapan untuk persalinan, kemudian juga mungkin dia masih was-was atau masih bukan trauma, kayak dia masih takut dengan persalinan ini.
Kemudian untuk faktor eksternalnya juga kalau menurut saya seharusnya dari pihak suaminya ini kan dia seharusnya memberikan dukungan, tapi kalau bisa dia jangan ikut panik gitu Ibu, karena kalau dia ikut panik otomatis si islahnya sendiri ini kayak ibaratnya ya sama aja kayak aku nggak punya dukungan kalau hanya dukungan dari bidan, soalnya kan dari suaminya sendiri ikut panik juga, seperti itu. Kemudian istilahnya sendiri nyeri dari kontraksi tersebut. Kemudian untuk dari paradigma kebidanannya sendiri, si istilah ini masih belum bisa untuk berpikir bahwa proses persalinan ini emang normalnya ya dia karena kepanikan tersebut akhirnya hormon adrenalinnya itu meningkat dan hormon adrenalin tadi bisa menimbulkan oksitosin yang meningkat. Kemudian kan di video tadi juga disebutkan kalau setelah itu ada Adrenalin ya. iya, Ya, lanjut aja. setelah itu ada disuntikan hormon oksitosin, sedangkan karena adanya kepanikan oksitosin meningkat, kemudian ditambahi karena disuntikan hormon oksitosin, jadi rasa nyeri yang muncul itu sangat hebat hingga istilah terjadi pendarahan, seperti itu Ibu. Oke, masih cukup ya. Ini waktunya soalnya agak mepet. Pertanyaan nomor 3 dari kelompok 1, silakan dijawab. Untuk yang nomor 3, kan pandangan kalau saya jadi Mary bagaimana? Kalau menurut saya jadi Mary seharusnya Menurut kelompok ya, iya, menurut kelompok. menurut kelompok lebih baik konsultasi dulu ke dokter untuk setiap mau menangani berbagai kasus apapun. Soalnya tadi di situ walaupun sempat disebutkan kalau Mary mau konsultasi ke dokter, cuman scene untuk menunjukkan bagian konsultasi ke dokternya itu nggak ada Ibu. Jadi kalau menurut kelompok 1 lebih baik disarankan untuk apa-apa konsultasi dulu ke dokter. Seperti itu, Bu. Ya, sudah. Oke, baik, terima kasih kelompok 1. Kita kasih react lagi kelompok 1. Sekarang the last one, nomor 2. Silakan. Kelompok 2. Jadi, izin masuk, izin menyampaikan pendapat tentang pendapat dari kelompok 2. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana kondisi psikologis yang ditunjukkan oleh tokoh April, karena kelompok 2 ini terfokus oleh tokoh April. Yang pertama, menurut kelompok kami, April ini menunjukkan gejala kecemasan berat, ketakutan, dan kemungkinan trauma psikologis terkait persalinan. Beberapa tanda yang terlihat yaitu penolakan terhadap pemeriksaan fisik. Nah, di dalam video itu atau dalam film itu, April ini sempat ngomong kayak jangan sentuh aku, tinggalin aku. Terus habis itu yang kedua, ketidakpercayaan terhadap tenaga kesehatan. Sebelumnya itu di dalam scene itu juga April ini ngomong ke Mary kalau misalnya kamu itu tidak berkualitas kayak gitu. Lalu yang ketiga, ekspresi ketakutan dan keputusasaan. Nah, di dalam scene itu juga ada terus ini dalam psikologi kebidanan, kondisi April ini mencerminkan trauma atau pengalaman negatif sebelumnya kayak seperti keguguran, persalinan sulit, atau kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini sesuai dengan prinsip emotional safety dalam asuhan kebidanan, di mana rasa aman secara psikologis penting untuk kemajuan persalinan. Lalu yang kedua, apa saja faktor yang mungkin menyebabkan kondisi psikologis dari tokoh April? Yang pertama yaitu riwayat trauma atau pengalaman persalinan sebelumnya yang traumatis. Dari dialog, April ini memiliki sejarah penggabungan sosial dan menyebutkan bahwa persalinan pertama selalu relevan dengan persalinan kedua. Ini mengindikasi kemungkinan kehilangan bayi sebelumnya atau persalinan yang penuh komplikasi. Lalu yang kedua, kurangnya dukungan sosial. Karena April ini tampak sendiri, terus
tanpa pendamping keluarga atau suami. Dalam paradigma kebidanan, dukungan emosional adalah faktor kunci dalam mengurangi kecemasan. Lalu yang ketiga, ketidaktahuan atau misinformasi tentang proses persalinan. Nah, April ini kan di dalam video itu kayak pertamanya itu terus meminta dokter dan melakukan kompetensi bidan kayak yang tadi sempat kita bahas, kalau April ini ngomong kalau Mary ini nggak berkualitas. Nah, itu menunjukkan kurangnya kepercayaan pada sistem atau pemahaman yang tidak lengkap tentang peran bidan. Lalu yang terakhir, jika menjadi Mary, apakah akan bersikap berbeda dalam mendampingi April? Nah, menurut kelompok kami sebenarnya ada perbedaan sedikit. Akan ada beberapa penyesuaian pendekatan, meskipun dari kelompok kami juga sudah merasa bahwa si Mary ini sudah bagus, sudah menunjukkan kesabaran yang sangat-sangat sabar dan sudah profesional. Nah, menurut kami beberapa saran yang lebih trauma inform atau kayak lebih dekat dengan pasien. Yang pertama yaitu membangun trust atau kepercayaan terlebih dahulu. Sebelum melakukan pemeriksaan, kita ini harus melakukan saling saling memahami situasi pasien. Kayak kita jelasin dulu nih, kita jelasin baik-baik setiap langkah persalinan nanti, terus habis itu dan juga beri kendali atau selalu minta izin sama si April kayak izin saya boleh nggak sentuh perut Anda kayak gitu yang tadi sudah dilakukan oleh si Mary. Lalu yang kedua, gunakan teknik grounding untuk mengurangi kecemasan. Kayak ajak April ini bernapas perlahan dan beri penjelasan sederhana tentang apa yang sedang terjadi di tubuhnya itu biar si April ini nggak stres. Lalu yang kedua, validasi emosinya. Nah, tadi kan sempat kalau misalnya si Mary itu bilang sama April kalau kamu kuat, kamu bisa kayak gitu. Nah, lebih baik kita itu mengatakan kayak saya mengerti kamu takut dan itu wajar. Saya di sini untuk membantu kayak gitu. Jadi kita nggak sekedar kayak ngomong aja, tapi kita juga seperti ikut merasakan kayak gitu. Lalu yang terakhir, libatkan pendamping jika ada. Karena April ini sendiri, Mary bisa menawarkan kayak untuk menghubungi keluarga atau teman melalui telepon untuk memberikan dukungan moral. Namun, tadi itu sebenarnya tindakan Mary itu sudah baik seperti itu. Sekian, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Apa? Kok keliru deh reaction-nya, saya salah, iki saja nih. Terima kasih. Kalian semua amazing ya. Saya tadi melihat proses diskusinya ya di dalam room ya. Eh, Bagaimana dinamika kelompok. Jadi masing-masing namanya asumsi ya. Jadi tidak ada yang salah. Reva, jam berapa ada kuliah lagi? Izin menjawab jam 2 ada kelas lagi, Bu. Oh, kosong ya. Oke. Baik, sedikit aja ya. Adik-adik tadi karena itu video dari luar negeri, saya kurang tahu kayaknya dari Inggris ya. Kalau dari logatnya Australia enggak kayaknya, ya. Kayaknya dari UK. Jadi karena videonya itu short movie ya, hanya kurang dari setengah jam. Jadi ada beberapa hal konteks yang tidak kita pahami ya. Seperti tadi muncul dari kalian itu adalah apa kurangnya konsultasi Mary ini dengan staf dokter yang di sana. Nah, mungkin saja di sana itu sudah ada aturan ya kalau sampai batasan sekian itu bidan boleh melakukan tindakan secara mandiri gitu ya. Eh, atau juga tidak diperlihatkan bagian pada saat terutama ini amniotomi atau memecahkan ketuban pada siapa tadi Isla yang eh, menjalani induksi persalinan ya. Jadi induksi persalinan itu memang ketubannya harus dipecah dulu gitu. Ya, cuman memang akhirnya kalau terjadi distres ya tambah tambah cepat ini untuk apa namanya bayi itu untuk jatuh ke dalam fetal distress dan akhirnya tadi terjadi gitu ya. Akhirnya tadi terjadi solusio plasenta. Jadi plasentanya ada yang lepas dari implantasinya, entah itu sebagian ya ada perdarahan tadi, sebagian ataupun total sehingga bayinya tidak dapat diselamatkan. Ya, jadi ada beberapa memang yang tidak bisa kita potret di sana gitu ya. Kemudian si eh, Isla ini adalah pasien primigravida tadi ya sudah diulas oleh kelompok. Dia
keuntungannya istilah ini punya support system suaminya ya. Suaminya sangat baik gitu kan ya, menemani dan bisa dipahami ya kalau sama-sama anak pertama gitu ya, belum pernah menyaksikan atau mengalami kelahiran, persalinan, suaminya ikut gugup pisan gitu kan ya. Nah, balik kelakon ya malah lebih banyak tanya daripada istrinya gitu. Nah, inilah makanya di program kelas ibu hamil itu sebenarnya disarankan suami ikut sekali waktu. Cuma di Indonesia itu susah banget, alasan kerja dan sebagainya. Maksudnya pendamping persalinan yang diinginkan oleh ibu itu bisa diberikan edukasi sejak dini, sehingga nanti tahu apa yang harus dilakukan pada saat persalinan. Kemudian apa untuk si siapa nama satunya lagi April ya. April ini kalau kalian tadi dengar ya, beliau adalah G2. Terus dari apa dialognya tadi beliau itu G2 tapi anak yang pertama tidak menjadikannya seorang ibu. Nah, bisa saja betul lah ini asumsi kalian ya. Bisa saja beliau abortus atau lahir tapi kemudian meninggal anaknya ya, sehingga beliau tetap tidak punya anak, kemudian beliau kelihatannya sendirian ya, kelihatannya sendirian, belum tentu nggak punya pasangan ya, kelihatannya sendirian, nggak hadir di situ, istilahnya kita nggak tahu kenapa. Dan beliau adalah pernah atau sedang merupakan penerima program sosial. Kalau tadi temannya Mary bilang kan, nah program sosial di luar negeri itu adalah suatu bantuan yang diberikan pada orang-orang dengan kondisi keterbatasan, misalnya orang-orang yang terlantar, korban kekerasan dan sebagainya. Jadi memang beliau latar belakangnya seperti itu, sehingga mengakibatkan menjadi orang yang resisten ya terhadap orang lain, itu sudah langsung berpikir negatif gitu kan, khawatir nggak mau disakiti lagi gitu. Ya, sebenarnya seperti itu. Dan karena beliau single, akhirnya berusaha untuk tough ya kan, berusaha untuk bisa menjadi wanita yang tangguh gitu. Nah, wanita yang tangguh ini kan eh, apa agak mirip-mirip dekat dengan tipikal orang yang tegar. Nah, itu akhirnya tergambar dari sosok si April ini tadi. Nah, kemudian satu hal juga tadi yang saya mau komentar adalah saya lihat di ketiga room ya, kayaknya kalian semuanya tadi nobarnya itu kamu pakai ini ya, ganti bukan subtitlenya, apa istilahnya itu? Dubbing ya, pakai dubbing bahasa Indonesia semua ya. Nah, terus kadang-kadang suaranya satu tokoh itu bisa beda gitu, ganti. Mary Mange wedok terus jadi suarane lanang. Nah, itu bisa mempengaruhi penilaian kalian. Ini tadi kan belajar tentang psikologi persalinan ya. Ya. Jadi nggak ngena itu tadi. Nah, saya tadi batin dah. Ini jadi harusnya ekspresinya tidak begitu, jadi begitu di bahasa Indonesia kan gitu ya. Nah, ya, terutama di tokoh si Mary ini. Kalau saya pribadi, menurut saya ya, si Mary ini cukup cukup kompeten ya mengelola psikologinya. Kalau mengingat dia adalah masih newbie ya, masih tahun keberapa tadi lulusnya itu ya, gitu. eh Sudah harus apa namanya dilepas, bahkan sudah punya partner yang kayaknya itu di bawahnya dia kualifikasinya, si siapa itu yang negro itu loh, bidangnya yang negro, asisten atau apa tadi nggak dijelaskan kayaknya di dalam film itu gitu ya, itu sehingga saya kurang bisa menerka posisinya Mary ini adalah mahasiswa profesi bidan ya, atau dia pegawai baru gitu, atau pegawai lama karena sudah punya partner yang kayaknya di bawahnya dia, subordinatnya dia itu sih, yang negro itu tadi. Saya lupa namanya siapa itu tadi. Ya, jadi sebenarnya si Mary nggak ada keras-kerasnya gitu ya. Cuma karena dubbingnya ganti, itu akhirnya eh, di persepsinya bisa berubah gitu. Overall ya adik-adik, kalian sudah sangat bagus seperti yang saya bilang tadi ya. Jadi itu adalah satu
gambaran ya bagaimana seorang bidan bekerja. Anda sudah melihat pada saat di PMP. Ya, sekarang Anda melihat di rumah sakit ya 11-12 meskipun itu situasi kerja di rumah sakit ya, gitu. Kemudian adanya shortage atau kekurangan dari staf itu memang terjadi di banyak negara. Kalau kalian tahu pernah dengar isu ya sekarang ini di UK itu, saya ngomong di kelas mana ya saya cerita itu, di UK itu saat ini sedang trending bidan-bidan di sana bikin petisi ya, mendorong pemerintah untuk menambah jumlah workforce-nya mereka atau tenaga bidannya mereka karena sangat kurang, mereka kelelahan di sana. Bayangkan sekelas UK ya, sekelas Inggris ya, apalagi di kita ya, gitu. Maka mungkin nanti kalian bisa kerja di sana gitu ya, di UK gitu. Kekurangan bidan di sana. Ya. Amin, ngono lho rek, ya. Ojo Indonesia tok ae pandanganmu itu ya. Berpikir out of the box gitu loh ya. Di Indonesia wis sumpek gitu ya. Nah, metu ae ya. Nah, oke, gitu untuk hari ini ya. Silakan tolong diketik juga hasil diskusinya secara ringkas di Google Classroom ya, di postingan tadi di kolom komentar supaya Google Classroom-nya ada jejak aktivitasnya juga ya. Terima kasih. Kita akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.